nyambung sama materi yang selanjutnya sebenarnya. Oke, saya share screen dulu bentar. Oke, jadi buat hari ini kita ngelanjutin materi masih di flow control. Jadi kalau kemarin flow control yang part pertama itu kita main di kondisi, flow control yang kedua itu kita main di perulangan, tapi mainnya cuma di for doang. Kalau flow control yang ketiga ini itu kita mainnya tetap di perulangan, tapi kita mainnya di while sama while do. Jadi nanti ditambah sama penggunaan break dan continue di Java. Oke, kita mulai aja ya. Jadi pertama kita ngomongin soal Java while sama do while untuk perulangan juga. Sebenarnya untuk si Java while, si while loop sama si do while ini itu sebenarnya kurang lebih sama aturannya dengan for yang kemarin. Jadi perulangan ini cuma akan dijalankan kalau selama si kondisi atau ekspresinya itu nilainya true. Bedanya adalah yang pertama, kalau misalnya si while loop ini itu sintaksnya kurang lebih kayak gini. Jadi dia ada while, lalu ekspresinya apa atau kondisinya apa, lalu setelah itu tanda kurung buka kurung tutup kurung kurawal. Nah, nanti yang di dalam kurung kurawal ini codingan dan kurung kurawal inilah itu yang akan dijalanin berkali-kali, tergantung dari si ekspresinya itu nilainya masih true atau enggak. Jadi kalau kita lihat di flowchartnya sebelah kanan ini, selama si tes kondisinya atau si tes ekspresinya itu dia nilainya true, codingan kita yang ada di dalam kurung kurawal itu semuanya akan dijalankan berulang kali seterusnya sampai si tes conditionnya atau tes ekspresinya itu nilainya false. Nah di sini sekilas kita langsung bisa lihat ya, kalau misalnya di while loop ini itu dia nggak ada penggunaan step dari sintaksnya. Jadi kalau kemarin kita belajar pakai for, itu ada 3 elemen, 3 bagian, 3 parameter di dalam for-nya, ada nilai awal, batasan akhir, sama yang plus plus i atau plus j kemarin itu ya. Nah kalau di sini nggak ada, karena dia nggak ada, otomatis di dalam proses perulangan si while-nya ini itu kita harus membuat sendiri stepping-nya atau penambahan nilai dari si tes kondisinya. Contohnya gimana? Jadi contoh kayak gini. Jadi kita punya program kayak gini. Dibikin 2 variabel i sama dengan 1 sama n sama dengan 5, dua-duanya integer bilangan bulat. Lalu dibilang while selama si nilai i-nya itu lebih kecil atau sama dengan n. Lalu di dalam blok si while-nya, di dalam kurung kurawalnya itu dia cetak pakai println ya, println si i-nya itu dicetak, lalu i++. Nah di sini yang beda dengan si for-nya kemarin. Kalau for-nya itu si plus plus i-nya itu ditaruhnya itu di dalam si for-nya, jadi salah satu part dari sintaksnya si for. Tapi kalau si while ini dia nggak ada bawaan ini. Kita harus ingat naruh penggunaan incremental atau decremental di dalam si perulangannya si while ini. Kalau kita nggak kasih, apa yang terjadi? Itu bisa terjadi yang namanya infinite loop. Jadi karena di sini kan selama nilainya itu lebih kecil sama dengan n ya. Jadi selama si nilai i-nya itu 1, n-nya itu 5, selama si 1 itu lebih kecil sama 5, kalau nilai i-nya itu kita nggak tambahin terus setiap perulangan atau setiap iterasi, maka dia akan terjadi infinite loop karena si nilai i-nya itu akan terus-terusan 1. Maka di sini kita harus tambahin nih selalu nih i++. Gitu. Oke, kalau kita lihat tabel iterasinya kurang lebih sebenarnya sama dengan for ya. Jadi setiap iterasinya nilai i-nya itu akan bertambah karena ada si plus-plusnya. Jadi kalau nanti kondisinya udah false, baru si loopingnya itu di-terminate atau diberhentikan. Jadi kurang lebih sebenarnya sama nih kayak si for kemarin, cuma bedanya kita kalau pakai while ini kita harus ingat nih naruh si i++-nya. Sebentar. Makanya makanya biasanya kalau seorang programmer, kalau kita pakai perulangan itu kalau pribadi ya, saya pribadi sih saya jarang banget pakai penggunaan si while sini. Ini dipakai dalam kasus-kasus tertentu kalau misalnya kita butuh perulangan yang kita nggak tahu nih jumlahnya bakalan berapa kali, itu baru pakai while. Tapi kalau kita udah tahu, biasanya kita pakainya for, kalau nggak for each. Tuh. Oke, ini sih while loop. Terus sampai sini mungkin ada yang mau tanya dulu.
Belum ada? Oke, lanjut ya. Berikutnya sekarang kita ngomongin do while. Jadi kalau tadi kita ngomongin while, sekarang kita ngomongin do while. Bedanya apa? Kalau while tadi kan selama kondisinya dia berjalan, tapi kalau si do while ini jalankan selama dia kondisinya true. Jadi bedanya apa sih? Kita bisa ngeliat sekilas aja dari algoritmanya, dari flowchartnya di sini. Kalau si while loop ini dia dicek dulu kondisinya, baru si perulangannya itu dijalankan. Tapi kalau si do while dia dijalankan dulu baru dicek kondisinya gitu. Jadi minimal kalau si while loop ini dia minimal ada 0 kali perulangan atau nggak ada sama sekali perulangan kalau si kondisi itu nggak terpenuhi. Tapi kalau si do while itu minimal ada 1 kali perulangan yang pasti terjadi gitu. Karena di sini hitungannya do dulu baru dicek kondisinya. Jadi kalau misalnya kondisinya true baru dia lanjutin si do while-nya do-nya ini lagi. Kalau udah nggak sesuai baru dia false, baru di terminate. Bedanya itu doang antara si while loop sama do while. Kalau while itu dia dicek dulu kondisinya, maka dia perulangannya pasti minimal cuma 0, bisa terjadi nggak ada perulangan sama sekali. Tapi kalau do while ya udah di do dulu, dilakuin dulu, baru dicek kondisinya. Makanya dia minimal ada 1 kali perulangan. Contohnya misalnya kayak gini. Jadi di sini sama sih tadi kayak tadi I sama dengan 1, N sama dengan 5, lalu do dulu, dicetak dulu si I-nya, lalu baru bikin I++, lalu dibilangnya while-nya kondisinya sama, I lebih kecil sama dengan N. Nah, kalau kita lihat tabel iterasinya, itu yang pertama, itu nggak dihitung iterasi yang pertama, karena dia pasti dijalanin yang pertama kali. Jadi nggak ada kondisi yang dicek, maka di sini kondisinya dibilangnya not check, pasti dia dijalanin, baru di iterasi yang pertama, dia nanti di ngecek kondisinya. Seterusnya, kalau udah sampai perulangan yang pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya ini udah sama persis lah kayak si while atau si for tadi. Dicek sampai kondisinya nilainya false, baru dia perulangannya di terminate atau diberhentikan. Ini bedanya si while sama si do while. Ini salah ya saya judulnya. Harusnya do while ya, bukan while loop. Oke, gitu sampai sini. Ada yang mau tanyain? Nggak ada? Oke, lanjut ya. Ini materinya lumayan agak banyak nih, jadi kita bahas dulu materinya. Terus di sini bedanya for sama while. Tadi mungkin sempat saya bahas juga. Kalau for itu kayak kemarin di sini udah jelas ya. Ada batasan, ada nilai awal, ada batasan akhir, lalu ada stepnya berapa, ada incremental atau decrementalnya berapa. Lalu kalau si while itu dia base-nya kondisi. Jadi udah jelas di sini kalau misalnya kita mau pakai perulangan yang jumlah perulangannya kita ketahui, ya kita pakainya adalah for. Tapi kalau misalnya kita nggak tahu nih bakalan berapa kali perulangan, ya udah berarti kita pakainya si while, karena dia si while ini penambahan kondisinya atau perubahan kondisinya tergantung dari mungkin nanti kondisi yang kita tambahin di dalam si while. Jadi bisa aja dalam while itu ada kondisi lagi buat nambahin nilai-nilai tertentu yang mempengaruhi kondisinya si while. Gitu. Jadi kalau kita tahu pakainya for, kalau kita nggak tahu kita pakainya si while. Gitu. Oke, lanjut. Sekarang kita masuk ke bagian yang kedua, ada Java break sama continue. Oke, yang pertama dulu kita ngomongin soal break statement. Jadi sama kayak namanya, mungkin kemarin kita sempat ngebahas juga ya, kalau kalian masih ingat di switch case itu ada break juga. Sebenarnya sama nih, fungsinya break di switch case sama fungsinya break di dalam perulangan di sini. Itu sebenarnya satu sintaksnya sama sebenarnya, cuma bedanya dipakainya di dua tempat yang berbeda. Satunya dipakainya di switch, satunya dipakainya di loop. Dan tugasnya mereka juga sama-sama, dua-duanya sama. Kalau di switch case itu kan break itu buat memberhentikan si switch-nya ya, supaya dia nggak bocor lagi ke bawahnya tuh, biar dia berhentilah si switch-nya. Nah, di dalam perulangan, di dalam while ataupun di dalam for ataupun di dalam while, si tugasnya si break ini sama. Dia tugasnya adalah untuk memberhentikan atau menterminate perulangan yang sedang terjadi. Gitu. Jadi contohnya di sini kalau misalnya kita punya while gitu ya, terus di dalamnya ada if, terus misalnya kondisinya itu terjadi, terpenuhi, di dalamnya ada break. Nah, maka ketika nemu si break ini, perulangan si while itu otomatis akan berhenti. Sekalipun di sini si perulangannya itu masih akan terus berlanjut, misalnya ada terjadi 10 kali perulangan harusnya, tapi ternyata baru perulangan kelima dia ketemu break, ya udah dia bakalan berhenti sampai situ aja, nggak akan dilanjutin lagi.
gitu. Jadi ini tugasnya si break, ya udah kalau ketemu break perulangannya mau itu while, mau itu do while, mau itu for, udah pasti berhenti gitu. Contohnya sekarang misalnya kita punya perulangan kayak gini, kita pakai for. Di sini perulangan for-nya itu harusnya terjadi dari 1 sampai nilainya itu kurang dari sama dengan 10. Berarti ada 10 kali perulangan lah ya. Di sini ada 10 kali perulangan, tapi ternyata di dalam for-nya itu ada if. If-nya adalah jika nilai i-nya itu sama dengan 5 di break. Nah, berarti kalau nilai i-nya itu sama dengan 5, ketika iterasinya itu udah sampai dengan i-nya sama dengan 5, dia akan di break, maka outputnya itu mencetak cuma sampai 4, karena ketika si i-nya itu udah 5, si for-nya itu bakalan berhenti gitu. Oke, soal si break statement, ada yang mau tanyain dulu sampai sini? Belum ada? Oke, masih gampang lah ya. Pokoknya kalau ketemu break itu pasti berhentilah perulangannya. Mau itu switch, mau itu for, pasti dia berhenti. Nah, terus gimana kondisinya kalau misalnya kita pakai break di dalam sebuah nested loop atau ada perulangan di dalam sebuah perulangan. Nah, kalau kita punya break di dalam nested loop, kayak contohnya kayak di gambar ini ya, contohnya kita punya 2 kali while, ada while yang pertama, lalu dalam while-nya ada while-nya lagi. Nanti dalam while yang kedua ini itu ada if, lalu baru dalamnya ada break. Nah, kalau kita bilang break di sini, break yang di dalamnya if ini itu akan memberhentikan while yang di dalam si while. Jadi bisa dibilang kalau while yang paling atas itu while A, lalu while yang di dalamnya ini while B, kita bilangnya si breaknya itu akan memberhentikan si while-nya yang B. Maka dia akan lanjut ke while atau perulangan while A yang selanjutnya. Gitu. Jadi ini harus hati-hati nih penggunaan break nih, terutama kalau kita ngomongnya di nested loop. Gitu. Oke, nah terus di break juga dia bisa dikasih label. Jadi kalau misalnya kita mau bikin perulangan, kita bisa kasih label sebenarnya. Nanti kalau misalnya kita mau break, kita tinggal nge-break berdasarkan label. Tadi kalau misalnya kita pakai yang nested loop gini kan, kita harus ngitung ya, misalnya break yang pertama ini nge-breakin yang mana sih, atau nge-break nanti kalau ada break lagi, break ini bakal nge-break kemana sih, itu kan kita harus ngitung sendiri kalau misalnya ada banyak ya. Tapi kalau misalnya kita pakai label kayak gini, itu kita bisa nge-break for yang kita kasih label sesuai yang kita mau. Jadi tinggal break lalu spasi nama labelnya apa. Contohnya kayak gini. Jadi misalnya di sini saya bikin sebuah label buat for. Ada 2 for di dalam for ya, nested loop juga. Yang pertama nama labelnya first, yang kedua perulangannya labelnya namanya second. Lalu dalam for yang second itu ada kondisi dia akan nge-break yang first. Nah, jadi karena di sini dibilangnya break yang first, itu dia yang diberhentiin. Bentar. Yang diberhentiin itu bukan yang for yang di dalamnya for. Kayak yang contohnya yang analoginya ini tadi. Kalau ini kan dia nge-breaknya yang ini ya. Yang ini kan dia nge-breaknya balik ke perulangan yang atas ya. Tapi kalau yang ini karena dia bilangnya break first, maka dia akan nge-break perulangan yang dikasih nama label first. Ini nama labelnya juga bebas sebenarnya ya, boleh apa aja. Nah, makanya di sini kalau kita lihat hasil outputnya itu cuma sampai i-nya sama dengan 2 aja. Padahal di sini harusnya i-nya itu sampai lebih kecil daripada 5, berarti harusnya ada 1, 2, 3, 4 ya. Tapi karena di sini dibilangnya if i sama dengan 2, ketika nilai i itu 2, maka dia di break, dan di breaknya itu yang first, ya udah maka perulangan yang si pertama ini, yang first ini itu yang di terminate atau diberhentikan. Gitu. Oke, nah ini buat label juga kita bisa kasih, bisa enggak, itu opsional, bebas terserah kita. Gitu. Sampai sini ada yang mau tanyain? Pak, mau bertanya Pak. Boleh. Ini yang label itu kita bebas namain apa emang harus per second, third, dan selanjutnya Pak? Oke, jadi buat label di sini bebas. Kita mau kasih nama apa aja boleh, mau first, mau second, mau pertama, mau kedua itu bebas. Jadi label ini itu istilahnya apa ya, string bebas yang boleh kita kasih, tapi dia harus berupa sebuah string. Sama kayak, kalau nggak salah sih sama kayak penamaan variabel deh, dia harus diawali dengan karakter, baru kalau mau dikasih angka di belakangnya. Jadi nggak boleh kita misalnya ngasih nama
tiba-tiba satu first gitu tuh nggak boleh setahu saya. Jadi harus misalnya kalau mau kasih angka ya di belakangnya setelah karakter dulu, huruf alfabet dulu, baru di belakangnya mau kalau kasih angka kasih angka gitu. Jadi bebas. Oke. Oke, makasih Pak. Ada lagi yang lain mau ditanyain? Nggak ada. Oke, kalau nggak ada lanjut sekarang ke... Oh ya boleh. Break itu hanya berlaku untuk if doang atau di else bisa Pak? Oke, jadi nah ini jangan sampai keliru nih. Break itu ngaruhnya bukan ke if. Oke. Break itu ngaruhnya ke perulangan, entah itu for, entah itu while, entah itu do while. Jadi mau breaknya itu ditaruhnya di dalam if, mau breaknya itu ditaruh di dalam else if, atau di dalamnya else, itu dia pengaruhnya adalah ke si for-nya, si perulangannya. Jadi misalnya di sini saya bikin kondisi if gitu ya, tiba-tiba saya bilang break ya nggak berpengaruh karena si break ini dia tugasnya adalah memberhentikan si perulangan tadi. Gitu. Makanya di sini ketika dibilangnya if i sama dengan 2 lalu break first, si breaknya itu bukan memberhentikan if-nya, tapi dia berpengaruhnya terhadap si for-nya. Kenapa dikasih if? Biasanya karena ya betul, karena biasanya kita pakai break kalau ada kondisi gitu loh, makanya dikasihnya if. Tuh. Oke, sip. Ada lagi yang mau tanyain? Ada? Oke, kalau ada lanjut satu bagian lagi adalah continue. Jadi sebenarnya break sama continue itu bisa dibilang saudaraan lah, cuma tugasnya beda. Kalau break tadi tugasnya adalah untuk menterminate sebuah perulangan, kalau si continue tugasnya adalah men-skip atau skip itu apa sih bahasa Indonesianya? Melompati sebuah iterasi, satu kali iterasi atau satu kali perulangan. Jadi kalau break itu benar-benar diberhentiin, terminate. Tapi kalau si continue, tugasnya adalah skip. Dia akan meloncati perulangan ke perulangan berikutnya. Jadi kalau misalnya di sini contohnya, langsung codingan aja deh. Contohnya misalnya di sini ada perulangan dari batasan awalnya 1, batasan akhirnya sampai kurang dari sama dengan 10, berarti di sini tetap ada 10 kali perulangan ya. Lalu di sini ada kondisinya adalah selama si nilai i-nya itu lebih daripada 4 dan nilai i-nya itu kurang daripada 9, berarti nilainya berapa aja yang masuk? 5, 6, 7, dan 8 ya. 5, 6, 7, dan 8 itu masuk dalam kondisinya if ini, maka di continue. Nah, di sini kalau kita lihat outputnya, yang tercetak adalah 1, 2, 3, 4, 9, dan 10. Nah, berarti si nilai I yang ke-5, ke-6, ke-7, dan ke-8 itu di-skip, dia nggak akan dicetak nih. Karena si sistem outprinternya di bawahnya si continue, maka sebelum dia sampai ke printernya ini, dia udah di-continue duluan, dia akan di-skip nih, dia akan lanjut ke perulangan berikutnya. Jadi, kalau kita baca codingannya, misalnya di sini I-nya sampai udah 4 ya misalnya, I-nya udah 4, terus masuk ke dalam if-nya di sini ditanya nih, if-nya I-nya lebih daripada I-nya misalnya udah 5 sekarang. Terus sekarang di sini masuk ke dalam if-nya, lalu ditanya, I-nya udah lebih dari 4 belum atau mungkin di bawahnya 9 belum? Oh iya, 5 tuh di bawahnya si 5 tuh di atasnya 4 dan di bawahnya 9. Nah, maka dia akan continue. Si system.out.println-nya ini itu nggak akan dijalanin. Jadi setelah ketemu continue itu dia akan ketemu continue akan lanjut ke perulangan selanjutnya yaitu I sama dengan 6. Nanti 6 dicek lagi nih, 6 masuk nggak nih ke dalam kondisinya nih, continue lagi. Ya udah skip lagi, lanjut ke perulangan berikutnya. Sekarang I-nya 7, 7 juga masih masuk, lanjut lagi ke 8, 8 masih masuk juga, lanjut lagi ke 9. Nah, 9 ternyata udah nggak masuk dalam kondisinya ini, karena dia nggak lebih kecil daripada 9 ya, maka dia nggak akan dijalani continue-nya, baru dicetak di printernya di sini. Makanya di sini yang ke skip, kalau kita lihat di outputnya cuma 5, 6, 7, dan 8. Gitu. Oke, soal continue, ada yang mau tanya dulu? Nggak ada? Oke. Oke, lanjut ya. Soal continue di nested loop juga. Jadi kalau tadi kita ngomongin break di dalam sebuah nested loop, continue juga punya efek yang sama dengan break di nested loop. Jadi kalau kita ngomongnya
ada satu continue kayak gini ya berarti dia akan men-skip kondisi yang di dalamnya si while ini, atau kita sebut while A sama while B gitu ya, di yang atas ini while A, yang bawah ini while B, maka si continue-nya akan nge-skip yang di perulangan yang while B-nya, yang while A-nya berjalan normal tetap nggak akan berpengaruh. Kecuali kita punya 2 kali continue di sini, maka dia akan men-skip while B lalu men-skip juga si while A. Nah, caranya kalau kita mau nge-skip loncat itu gimana? Sama kayak break tadi, ada yang namanya labeled continue statement. Jadi kita bisa ngasih label juga di dalam si continue-nya, tinggal continue lalu spasi nama labelnya. Sama persis kayak break tadi. Kalau break tadi misalnya kayak gini, kita kasih sebuah label di dalam perulangan for kayak gini contohnya, berarti ini dari 1 sampai i-nya lebih kecil daripada 6, berarti 1, 2, 3, 4, 5 lah ya perulangannya. Lalu di bawahnya juga ada perulangan lagi, INTJ, kayak gini lah. Lalu di dalam kondisinya, kalau misalnya nilainya I itu sama dengan 3 atau nilai J-nya itu sama dengan 2, maka dia continue. Maka di sini dia akan nge-skip semua perulangan. Dia akan nge-skip perulangan yang pertama. Otomatis kalau skip perulangan pertama, yang kedua juga nggak akan dijalanin ya. Itu kalau misalnya si nilai I-nya itu 3 sama atau nilai J-nya itu 2. Jadi di sini makanya kalau kita lihat hasil outputnya, itu di sini hasilnya adalah 1, 2, 4, dan 5. Si nilai I yang ketiga itu dia ke skip gitu. Karena di sini I-nya itu 3 dan J-nya di sini kan sebenarnya harusnya J-nya itu dilakukan perulangannya sampai kurang dari 5 ya. Berarti 1, 2, 3, 4 itu harusnya dilakukan perulangan terus, tapi di sini J-nya cuma 1 karena kalau J-nya itu sama dengan 2, dia juga di skip gitu. Tapi nge-skipnya bukan nge-skip for yang di inner nih, tapi yang di skip tuh yang di first. Makanya di sini harusnya kan kalau yang di skip, misalnya saya bilang di sini for yang kedua adalah second ya, terus saya bilangnya continue second, berarti di sini kan harusnya nanti I sama dengan 1, terus J sama dengan 1, nanti I sama dengan 1, J sama dengan 3, karena cuma 2 doang yang di skip, lalu I sama dengan 1, J sama dengan 4, dan seterusnya. Tapi karena di sini yang di skipnya itu yang first, maka yang inner loop-nya itu nggak akan dijalanin. Gitu. Jadi ini sama persis sih sama kayak yang break, kita tinggal kasih label perulangan mana yang mau dikasih label, lalu tinggal kita break atau kita continue, label mana sih yang mau di terminate atau mau di skip. Tuh. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain? Pak, mananya Pak? Saya masih kurang paham yang itu Pak, yang inner loop, yang kenapa J yang keluar 1 doang Pak? Kenapa enggak 4? 4-nya nggak keluar. Kenapa nggak keluar ya? Jadi gini, di sini kita punya 2 kali perulangan. Ada for yang pertama, kita sebutnya first, lalu ada for yang kedua, kita sebutnya inner loop atau second lah kalau kita kasih label ya. Nah di sini perulangan yang pertama itu dilakukan perulangannya dari 1 sampai I-nya itu lebih kecil daripada 6, berarti ya 1, 2, 3, 4, 5, berarti ada 5 kali perulangan ya. Nah, untuk yang inner loop itu perulangannya dari J sama dengan 1 sampai J-nya lebih kecil daripada 5, berarti dari 1, 2, 3, dan 4, berarti ada 4 kali perulangan. Tapi di dalamnya si inner loop ini itu ada kondisi nih, kalau misalnya si I-nya itu sama dengan 3 atau J-nya sama dengan 2, maka dia continue first. Nah, kalau di sini dibilang continue first, maka yang di skip adalah yang labelnya first. Jadi makanya di sini kalau misalnya ketika di sini si J-nya itu sama dengan 2, gitu ya, kan sini si continue first ini sebenarnya diulangi di dalam for yang kedua ya, di dalam si inner loop-nya ini. Ketika dia bilangnya J sama dengan 2, itu dia nge-skipnya bukan si for-nya inner loop-nya ini, tapi yang nge-skipnya itu langsung ke atas gitu. Jadi bukannya harusnya nanti jadinya J sama dengan 3 terus J sama dengan 4, tapi langsung ke I berikutnya gitu. Mungkin kita coba aja ya di Discord lah biar jelas. Bedanya apa sih kalau saya continue yang first sama continue yang inner loop atau yang second lah. Masing-masing. Di mana ya? Info baru dulu ya, bentar deh ya. Minggu ke 7 ya.
Misal di sini kita mau coba bikin apa ya? Aman aja lah, tapi apa sih saya nggak ada ide ngasih nama. Ya main doang lagi. Apa nih? Continue for dot java. Now misal kayak gini. Jadi kita bikin label dulu yang pertama, misalnya ya. Lalu kita bikin for di sini, samain aja lah ya. NPI dengan 1, I-nya lebih kecil daripada 6 ya. Lalu terus I dalamnya kita bikin lagi misalnya for lagi ganti J 1 sampai dia lebih kecil daripada 5 ya. Terus J, lalu isinya kondisinya kalau si I-nya itu sambungan 3 atau J-nya sambungan 2. Ini kita bilangnya continue si plus 4. Kenalan. Nah, sama J-nya nih harus di copy ya. Plus I plus J sama dengan plus D. Oke. Ini ya kurang lebih ya. Oke, nah kalau ini kita jalanin dulu deh. Jalannya. Apa ini? J kena B. J, walah, nggak masalah kok. Apa ini? Karena J cannot be resolved as a variable. Kenapa ini? Ada yang tahu nggak? Coba saya hilangin dulu deh, ini deh. Iya, itu udah. Cannot be resolved to a variable. Oh, sorry. Apa ini error? Kenapa ini ya? Kok saya lupa ya? Jalan, tapi nggak jalan. Bentar deh.
dan dia skip semua. Yang satu. Oke, ini bisa. Kenapa ini J-nya nggak mau ya? Maaf Pak, coba sistem outprint-nya itu dia di bawah continue first. Ini di bawahnya continue first. Oh iya benar, sorry. Ini tuh kasih bener ini kurung kerawal apa ini? Ternyata bukan kurung kerawalnya if ya. Sip, bener. Oke, sip, bener ya. Jadi tadi kenapa J-nya nggak jalan? Karena nih saya kira tadi ini kurung kerawal ini punyanya si if nih, ternyata punyanya dia. Oke, jadi ini makanya nih lah, agak bingung kan. Nah, kayak gini lah biar kelihatan. Jadi ini kurung kerawalnya si if, ini kurung kerawalnya si J ya. Nah, jadi di sini kenapa di sini si J-nya itu sama yang satu doang, karena di sini kita skipnya langsung si first-nya. Kalau misalkan di sini kita skipnya si second, kayak gini. Nah, itu dia kan hasilnya kayak gini. Jadi 1, 3, 4. Nah, baru si J-nya yang kedua itu yang di skip. Gitu. Tapi si I1-nya itu akan diulang 3 kali, si I2-nya itu akan diulang 3 kali, tapi yang I yang ketiga dia tetap akan di skip. Karena kita nge-skipnya yang second nih. Tapi kalau kita misalnya skipnya yang first, ya udah dia akan nge-skip si perulangan yang ini, lanjut ke perulangan yang ini. Maka hasilnya cuma sampai di J-nya sama 1 doang. Karena di sini kondisinya J-nya sama 2. Kecuali di sini kita ganti nih, si J misalnya sama dengan 3 gitu, berarti dia harusnya diulangnya 2 kali. Nah, jadi ulangnya 2 kali nih, 1, 2, 1, 2, 1, 2, dan seterusnya. Gitu. Oke, jawab ya. Jadi nih ya, kenapa di sini cuma 1 kali doang? Karena ya di sini dia nge-skipnya tuh langsung ke first yang ini. Yang ini tuh nggak akan dijalanin kalau si ininya nggak dijalanin. Gitu. Oke, sampai sini ada yang mau tanya lagi? Ada, jelas. Oke, kalau nggak ada, jam berapa sekarang? Jam 2:30 ya. Oke. Jadi sebenarnya materi buat flow control sampai sini udah selesai. Jadi mulai minggu depan kita masuk ke materi berikutnya yaitu array. Jadi kita udah mulai bisa nih mulai latihan terus ya buat codingannya. Jadi kondisi udah, perulangan udah, dasarnya variabel udah, tinggal kita mainin di logikanya aja. Nanti tinggal tambahin sama buat tipe data yang variabelnya array. Oke, ini udah gak ada yang tanya lagi nih. Oh ya, minggu kemarin ada yang nanya soal apa tuh segitiga bintang ya. Udah bisa segitiga bintang? Udah nyoba? Sebenarnya kan kalau kita bikin segitiga bintang tuh mungkin kalau ada yang belum nyoba ya, udah ada yang nyoba mungkin udah tahu juga. Kalau kita mau bikin segitiga bintang maksudnya itu kan yang kayak begini ya, segitiga, terus segitiga lagi, bintang lagi kayak gini ya contohnya maksudnya ya. Sebenarnya ini kan kalau kita mau bikin model yang kayak gini, ini sering banget sih di praktikum kalau kita di praktikum lab ya, sering banget dikasih contohnya kayak gini. Ini kan sebenarnya kita ada 2 kali perulangan. Perulangan pertama adalah nyetak berapa baris ke bawah yang harus dicetak,
Lalu perulangan kedua adalah berapa jumlah bintang ke kanan yang harus dicetak pada setiap perulangan yang ke bawahnya. Jadi misalnya, perulangan yang pertama nyetak 1 bintang, lalu perulangan kedua nyetak 2 bintang, perulangan ketiga nyetak 3 bintang, dan seterusnya. Itu kan berarti kan kita tinggal bikin for di dalam for. Jadi misalnya kita bilang INTI sama dengan 1, misalnya kita mau bikin berapa nih? I kecil daripada 5 lah misalnya ya. Lalu plus I. Nah, ini perulangan yang for yang pertama ini itu dipakai untuk mencetak baris yang ke bawah. Jadi segitiga yang baris yang ke bawah tadi. Lalu for yang kedua di sini ini digunakan untuk mencetak bintang yang ke samping kanannya tadi. Jadi misalnya sebut saja INTJ sama dengan 1. Nah, yang harus diperhatikan di sini adalah jumlah si J-nya itu harus diulang sampai berapa kali atau batasan akhirnya dari si J. Nah, karena kita mau nyetak supaya si J-nya itu akan nambah terus mulai dari 1, lalu 2, lalu 3 dan seterusnya, maka nilai si J-nya juga otomatis batasannya harus dari kecil lama-lama naik. Nah, nilai yang awalnya kecil lalu lama-lama naik di dalam perulangan ini itu adalah si variabel I, karena I itu kan awalnya 1 ya. Awalnya 1, berikutnya 2, berikutnya 3, berikutnya 4. Nah, maka di sini batasan akhirnya si J itu adalah sampai J-nya itu lebih kecil sama dengan I. Lalu kita bikin plus J begini. Nah, tinggal kita bikinnya si sistem data.println ya. Kalau println begini nanti pasti bintangnya ke bawah begini. Nah, tapi yang harus diperhatikan adalah setelah kayak gini kita harus juga kalau cuma kayak gini doang sebenarnya belum selesai nih, karena kalau kita bikinnya kayak gini doang dia akan nyetaknya ke samping terus. Jadi kalau ini kita jalanin sekarang, dia nyetaknya masih ke samping terus nih. Kalau misalnya di sini kita kasih println, dia justru nyetaknya jadinya ke bawah. Nah, semuanya kan salah kan ya. Jadi yang benar adalah setelah dia nyetak si for yang ini selesai dijalanin, berikutnya adalah kita harus nyetak baris baru. Jadi tugasnya si for yang ini adalah nyetak bintang ke samping, tugasnya si for yang ini adalah dia nyetak baris baru. Jadi kita bisa pakai misalnya masih di Java itu buat bikin baris baru, dengan kosong aja lah ya. Oke gini, bisa nggak kayak gini? Jadi jadilah satu bintang yang segitiga bintang yang ke samping kayak gini. Jumlahnya bisa kita tentuin, misalnya di sini saya mau bikin sampai 10 yang besar gitu ya. Ya udah tinggal diganti aja batasan si I-nya. Atau mungkin nanti nilai ininya berdasarkan inputan dari user pakai keyboard. Kemarin kita udah belajar juga ya pakai input dari keyboard gimana. Ini bisa diatur. Jadi mau bikin 100 baris, mau bikin 50 baris bebas lah. Tergantung dari inputan user nantinya. Ini yang segitiga bintang yang normal gitu. Kalau misalkan sekarang dibalik deh, kita mau bikinnya yang gini. Nah, kalau kita mau balik sekarang begini kayak gini, kalian tahu nggak caranya gimana? Apa yang harus dirubah dari codingan kita yang sebelumnya? Dari sini apa yang dirubah? Kalau misalnya kita mau bikin yang kayak gini nih bintangnya nih. Tahu? Kalau ini kan dia menghasilkan bintang dari angka kecil ke angka yang paling besar ya. Karena di sini ya, karena mainnya dari 1 sampai 10 lalu plus. Nah, kalau misalnya kita mau bikin bintang yang segitiga bintang yang kebalik kayak gini, ya udah tinggal dibalik aja logikanya. Tinggal kita mulai dari nilai yang paling besar terus sampai ke nilai yang paling kecil. Otomatis di sini kita mainnya berarti bukan I-nya bukan 1 lagi nih, bukan kecil lagi nih. Tapi kita main dari yang angka besar. Misalnya saya bilang I-nya 5 dulu. 5 sampai I-nya itu misalnya lebih, selama I-nya itu lebih daripada 0, lalu bukan plus lagi, tapi jadinya adalah min. Nah, kalau saya bikinnya kayak gini sekarang kira-kira hasilnya apa?
Coba aja lah ya. Saya juga nggak tahu nih. Oke, bisa ya. Jadi sekarang logikanya dibalik. For-nya itu nggak cuma dari nilai kecil ke besar nilainya. Sekarang kita bisa mulai dari besar ke kecil. Tinggal kita set nilai awalnya gede, batasan akhirnya sampai dia selama dia lebih daripada 0, lalu setiap iterasinya atau setiap perulangannya dia dikurangin 1. Maka kita bisa ngedapetin yang modelnya kayak gini. Gitu. Oke, sampai sini ada yang mau tanyain? Belum? Nah, sekarang, kalau misalnya kita udah bisa bikin bintang segitiga yang normal sama bintang segitiga yang kebalik. Kalau misalnya sekarang kita mau bikin yang mau bikin yang kayak gini. Ini lah, anggapnya cuma 3 lah. Ya, biar kelihatan 4 lah ya. Nah, kita mau bikinnya segitiganya kayak gini sekarang. Ada yang bisa nggak? Mana? Ada yang tahu caranya? Ada yang udah pernah nyoba? Logikanya dulu deh, kira-kira gimana sih nih kalau kita mau bikin yang kayak gini? Nah, jadi sebenarnya kalau kita mau bikin yang modelnya kayak gini, ini kan kalau kita lihat, itu sebenarnya kita udah pernah ngerjain sebenarnya, yaitu adalah segitiga yang normal, gitu ya, lalu ditambah dengan segitiga yang kebalik. Jadi sebenarnya tinggal bikin segitiga yang normal dengan segitiga yang kebalik. Jadi kalau misalkan di sini, tapi bedanya adalah segitiga normal di sini kan ada 1 yang paling tinggi ya. Jadi kalau misalnya segitiga normal itu sampai 4, berarti segitiga yang kebaliknya itu mulai dari 3. Berarti selisihnya adalah 1. Ini sampai 4, yang ini mulainya dari 3. Berarti selisihnya dia adalah 1. Nah, berarti kalau ini udah kita bikin, misalnya ini adalah segitiga bawahnya, misal sekarang kita mau bikin yang segitiga atasnya, ya udah tinggal bikin aja kayak gini. Kita ulang lagi nih, 1 dia lebih kecil daripada 5, lalu plus ini kalau saya jalanin, apa ini error? Oh alah, dihapus. Nah, ini kalau dijalanin kita bisa ngedapetin hasil yang kayak tadi saya bilang. Gitu. Jadi gampang ya. Jadi sebenarnya kalau kita udah bisa bikin yang 1 gini ya, udah bikin yang kayak gini ya udah gampang. Bikin kayak gini tinggal digabung aja nih dua-duanya. Gitu. Oke, jelas sampai sini? Ada yang mau tanyain? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, mulai minggu depan, jadi saya udah pernah belum ya? Jadi mulai minggu depan semuanya siap laptop ya, dimulai di perkuliahan. Jadi kalau biasanya kalian kuliahnya sambil di HP atau mungkin di tab atau mungkin sambil di jalan, jadi mulai minggu depan, minggu ke-8, minggu ke-9 sama minggu ke-10 kalian siap selalu disedia di depan laptop karena mulai minggu depan kita ngambil tugasnya langsung di kelas. Gitu. Jadi saya langsung kasih habis materi ya, bisa kasih materi, tinggal satu lagi materi nggak array doang. Habis saya kasih materi itu selanjutnya adalah kita latihan terus buat ngambil nilainya juga. Jadi nanti saya kasih studi kasus, kalian langsung kerjain, lalu saya kasih waktu biasanya. Nanti kalau udah bisa langsung dijelasin bareng-bareng supaya temen yang lain juga sama-sama paham. Gitu. Itu juga buat nilai tugasnya, buat mulai minggu depan. Oke, gitu ya. Jelas? Ada yang mau tanyain? Nggak ada? Oke, oh iya, kemarin juga ada beberapa yang nanya ke saya sih. Jadi kemarin tuh ada yang setup di Java-nya itu ada yang mungkin kalian kalau bikin di mau bikin file Java di ini, kalian mainnya
apa ya, langsung project kali ya. Jadi soalnya kemarin saya lihat di beberapa contohnya teman kalian tuh ada yang ada foldernya bin, ada yang foldernya lib, ada yang foldernya src. Itu sebenarnya buat satu aplikasi Java yang besar sih. Tapi kalau kita ngomongin cuma dasarnya Java aja, sebenarnya caranya sama kayak yang saya lakuin tadi. Simple ya, nggak usah yang kita mainin nanti kelasnya terhubung dengan kelas yang lain, kita ngomongin inheritance segala macam, nggak usah dulu. Jadi cukup kosong kayak gini aja, tinggal bikin folder kayak saya tadi. Folder kosong namanya bebas, lalu di VS Code-nya tinggal di open foldernya itu aja, lalu bikin filenya namanya sesuai dengan nama filenya tadi, nama kelasnya ini sama dengan nama filenya tadi. Nanti kita bisa bikin macam-macam kok di sini gitu. Jadi nggak usah repot-repot nanti harus bikin kayak file project Java beneran gitu lah, nggak usah gitu. Oke, sampai sini cukup jelas. Ada yang mau tanyain? Nggak ada. Kalau nggak ada, nanti buat minggu ini biasa ya, nanti materi saya taruh di Classroom.